Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Farhan. Untuk kali ini saya akan ngasih tutor atau trik cara mengecek truk. Untuk kemarin kan ada yang tanya bagaimana Mas jika cara pengecekan truk. Nah, kali ini saya sudah coba mengasih tutor atau trik cara pengecekan truk. Nanti kalian bisa lihat dan pelajari. Mungkin jika kalian semua ingin membeli truk, ya misal beli kanter, agasa dan lain-lain yang diesel, bisa dipraktekkan ilmunya. Nah, untuk tutornya lihat video kali ini. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial cara melihat mesin truk agar kalian tidak terkecoh saat membeli truk bekas, ya seperti Ragasa, Canter, Hino, Dino dan lain-lainnya. Di sini saya akan kasih tutornya, bisa dicek. Yang pertama kita buka itu jarum oli sebelum kita dihidupkan, lihat olinya apakah kental atau gimana, itu hitam pekat. Kalau kental perlu diwaspadai karena kebanyakan penjual itu main curang. Biasanya oli mesin itu diisi oleh oli rudol atau oli kardan agar suaranya lebih halus saat didengarkan jika mesinnya sudah emang tidak enak. Jadi hati-hati untuk melihat oli. Jika sudah kental itu diwaspadai karena takutnya orangnya memakai oli kardan dan itu sangat berbahaya bagi mesin. Nah, sebenarnya itu mesinnya tidak enak namun diberi oli kardan kayak gitu. Untuk selanjutnya kita hidupkan. Untuk ini kita pakai mobil yang baru ya, biar kelihatan bersih. Sebenarnya nanti juga pakai mobil yang bekas biar perbandingan. Hidupkan. Nah, untuk yang kedua cara mengeceknya, kita dengarkan suaranya apakah halus atau tidak. Di sini suara mesinnya halus, tidak bunyi tok tok tok, tidak berbunyi cetak 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 di mesinnya. Biasanya kalau tidak normal itu mesinnya sudah bermasalah, berbunyi tek 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 di bagian situ. Itu biasanya metalnya kena, metal duduk, metal jalan. Nah, itu bunyi di bagian itu tek 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 kayak gitu ya. Perlu diwaspadai. Itu soalnya untuk perbaikan sangat lumayan banyak. Kita waspadai suara-suara saat mesin dihidupkan. Itu harus waspada ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, untuk yang ketiga kita buka tutup oli ya. Apakah nanti terjadi ngowos saat dihidupkan atau bagaimana? Itu biasanya kelihatan. Nah, itu ini biasanya selang buangannya apakah haus atau tidak. Nah, kita lihat di samping. Nah, sini biasanya kalau mobilnya sudah tidak baik atau mengalami kerusakan, nah saat dihidupkan itu keluar asap putih dari bagian bawah selang itu. Soalnya sudah haus, orang katakan haus biasanya gitu. Sudah pompanya itu kan pembuangan angin. Kalau sudah kayak gitu harus diwaspadai, harus ditinggalkan saja. Soalnya kenapa, lama-lama akan tarikan mobil itu semakin lemah dan akan turun mesin. Nah, nanti kita buka tutup oli ini. Kalau ada asap sama aja itu sudah bermasalah mesinnya. Biasanya oli masuk pembakaran sudah
oli masuk pada pembakaran, jadi akan menjadi keluar asap kayak gitu. Lebih pastinya kita buka terus dihidupkan kayak gitu, pasti kelihatan bagaimana kondisi anunya. Nah disitu pasti juga keluar asap jika mobil sudah tidak sehat. Nah kita buka kayak gitu. Nah harus diwaspadai ya teman-teman, agar kita tidak terkecoh saat membeli mobil truk kayak gini. Nah untuk selanjutnya itu kita lihat di radiator ya. Nah kita pakai mobil truk yang lama, nah biar tahu. Nah ini kita lihat radiatornya normal apa tidak. Jika normal kayak gini, kita buka. Nah nanti kalau tidak normal itu airnya akan keluar saat dihidupkan. Ini coba dihidupkan, itu kan ya. Nah kayak gini. Oh ini termasuk normal, kita lihat ya. Nah kenapa normal? Ini tidak ada gelembung yang keluar. Biasanya kalau itu tidak normal keluar, nah, muncrat airnya ya ke atas saat dihidupkan, apalagi digas itu sudah speed heatnya kena. Biasanya heatnya kena, itu juga bermasalah juga, harus diwaspadai saat membeli kayak gitu. Kita lihat saat lihat radiator ya, apakah ada yang keluar atau tidak, biar tidak kita rugi saat membeli mobil diesel kayak gitu. Biasanya kalau sudah keluar air itu sudah rusak, sebentar lagi akan nyiksa itu mobilnya. Kita harus waspada jadinya, lihat air yang keluar dari radiator kayak gitu. Nah akan nyembur biasanya kalau mobil sudah mengalami kerusakan itu. Ya gitu teman-teman, harus sangat jeli saat melihat radiator. Jika dihidupkan cuman dikurang tidak cukup, bisa digas mobilnya agar nanti kelihatan keluar airnya. Nah selanjutnya kita kembali lagi ke mobil ini. Untuk pengecekan selanjutnya kita hidupkan ya. Nah kita hidupkan, kita lihat ke knalpot ya, knalpot. Nah nanti apakah keluar asap hitam atau putih ya, kita perhatikan dulu. Nah jika di knalpot ini nantinya keluar asap hitam, itu normal, soalnya biasanya di spom itu diborosin agar tenaganya lebih kuat kayak gitu. Jika asapnya putih, itu yang harus diwaspadai, karena ada dua kemungkinan. Satu, nozzle-nya bermasalah, yang kedua oli masuk ke pembakaran kayak gitu. Itu akan bermasalah, akan menjadikan asap itu putih, tidak hitam lagi. Kalau hitam itu masih aman. Nah itu juga bermasalah bagi mesin, harus hati-hati ya. Itu poin yang kelima untuk cara mengecek mobil diesel kayak gitu, harus diwaspadai. Nah, kayak gitu. Asap kepulan knalpot juga
waspadai. Jika transmisi bisa dikira-kira sendiri gitu. Berarti cara mengecekkan mobil itu ada langkahnya sendiri teman-teman, yang sudah saya jelaskan. Ada 5 poin penting. Yang pertama itu kita lihat oli apakah kental atau tidak. Yang kedua kita lihat tutup olinya itu apakah yang kedua itu lihat suara mesin ya guys. Jangan lupa suara mesin ada tek 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 apa tidak, itu biasanya kalau sudah bunyi mentalnya kena. Yang ketiga itu lihat itu ya tutup mesin apakah ada asap ngawos yang keluar, itu harus diwaspadai juga. Yang keempat ini radiator, lihat apakah ada air yang muncrat keluar, itu diwaspadai. Dan yang kelima kayak tadi, lihat knalpot ya apakah warna hitam atau putih, itu harus diwaspadai kayak gitu ya. Teman-teman kan sudah memahami, bisa dicerna agar tidak terkecoh saat membeli diesel ya gitu ya. Nah, ada tambahan, kita lihat juga kebocoran oli. Jika bocornya bagian situ, kita harus diwaspadai, itu berbahaya. Itu biayanya juga mahal juga. Jika bocornya bagian sini itu enggak masalah, biasanya spare partnya diganti sudah beres dibuka. Kalau di sini itu bahaya guys, harus kayak agak mahal untuk biayanya ya gitu. Bagian untuk ngecekkan interior body itu mengikuti ya, itu bisa dikira-kira sendiri kayak kopling, transmisi, itu bisa kira-kira sendiri. Cukup sekian pengecekan mobil truk bukan mobil truk kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.